Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Waalaikumsalam. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kesempatan yang begitu luar biasa untuk bertemu kembali meskipun dalam kondisi yang masih secara daring atau online gitu ya. Kita dapat bisa berkumpul bersama-sama untuk memperdalam ilmu Al-Qur'an kita bersama dengan Al-Ustadz Abu Rosyad Rusianto LC. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja saya persilahkan kepada Al-Ustadz untuk memulai halakoh tahsin kita pada malam hari ini. Kepada Al-Ustadz Abu Rosyad Rusianto, kami persilahkan. Nah, syukran al-fikrun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat dan karunia yang sangat banyak sekali, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, yang itu adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang paling mahal dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah. Nah, oleh karena itu, ya marilah kita senantiasa memperbanyak amal soleh kita kepada Allah, karena tugas kita adalah bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Dan bentuk syukur yang paling utama adalah dengan mengerjakan ketaatan atau ibadah hanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Nah, kemudian berikutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, teladan kita, yaitu Rasulullah SAW, kepada para sahabat-sahabat beliau, para ummahatul mukminin, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga tercurah kepada kita semua, kaum muslimin, yang berusaha untuk ittiba dengan baik kepada ajaran beliau sampai hari kiamat. Nah, ma'asyiral ikhwah, sahabat Adrena Village yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan kembali, diberikan kesempatan untuk sama-sama mempelajari ilmu syar'i, maka ini adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, karena mempelajari ilmu agama itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Nah, baik dia seorang guru, dia seorang petani, dia nelayan, dia pedagang, atau dia misalnya sopir taksi, atau dia tukang kebun, atau yang lainnya, tanpa terkecuali. Yang penting dia seorang muslim dan muslimah, maka dia wajib untuk belajar ilmu agama. Ya. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan ada pada dirinya, Allah akan jadikan dia faham terhadap agama. Nah, artinya seseorang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kebaikan, pasti akan Allah tunjukkan kepadanya kemudahan untuk belajar agama atau kemudahan untuk faham terhadap agamanya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ilmu agama itu adalah ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Siapapun kita, apapun profesi kita, selama kita seorang muslim dan muslimah, maka kita semua wajib untuk belajar ilmu agama. Nah, di hadis yang lain Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan
ilal jannah. Dan siapa yang berjalan yang niatnya, tujuannya untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan untuknya masuk ke dalam surga. Nah, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan mencari ilmu, yang itu adalah ibadah yang sangat besar. Ya, karena fadilahnya, keutamaannya, seseorang akan diberikan kemudahan masuk ke dalam surga. Ya, tentunya dia semata-mata mencari ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, berniat menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri. Ini yang pertama. Kemudian berniat untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain dengan cara mengajarkannya, ya, kepada keluarga, baik anak, istri, atau suami. Kemudian berniat untuk menghidupkan syariat, karena setiap kita, baik muslim dan muslimah, kita semua diperintahkan sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya harus dilandasi dengan ilmu. Kemudian dalam belajar ini kita berniat untuk mengamalkan ilmu. Ya, berniat untuk mengaplikasikan ilmu yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, artinya yang pertama kali kita cari itu adalah ilmu, ilmu agama. Setelah kita dapatkan, maka kewajiban berikutnya adalah kita wajib untuk mengamalkannya. Nah, dua hal inilah, ilmu dan amal, dua hal ini yang akan menjadikan kehidupan seorang muslim dan muslimah yang menjadi kehidupan yang sempurna. Dia berilmu, kemudian dia beribadah kepada Allah di atas ilmu. Nah, setelah dia berilmu dan dia mengamalkan ilmunya, ya, dia telah menyempurnakan dirinya, maka dia pun berkewajiban untuk menyempurnakan orang lain. Ya, dengan cara apa? Dengan cara berdakwah, dengan cara menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu. Ya, itu adalah wasilah untuk menyempurnakan orang lain, agar orang lain pun, ya, bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, bisa beribadah kepada Allah di atas ilmu juga. Dan dalam berdakwah, dalam mengajarkan kebaikan atau menyebarkan nilai-nilai Islam, maka seorang muslim dan muslimah wajib untuk bersabar. Karena ujian ketika menyampaikan kebaikan atau mengajak kepada kebenaran, ya pasti selalu saja ujian itu ada. Ya, tantangan itu ada, baik kecil maupun besar. Nah, jadi itulah kewajiban seorang muslim dan muslimah untuk menyempurnakan dirinya dengan ilmu dan amal, dan juga menyempurnakan orang lain dengan mengajarkannya kembali, kemudian diiringi dengan sifat sabar. Nah, dan mungkin itu sedikit mukadimah yang bisa saya sampaikan. Yang mudah-mudahan kita semua termotivasi dan selalu bersemangat untuk belajar agama, ya, karena ini adalah ilmu yang bermanfaat, yang insya Allah akan dibawa seorang muslim dan muslimah ketika telah meninggal dunia, bahkan menjadi amalan yang tidak terputus pahalanya. Ya, sebagaimana sabda Nabi kita, "Idza matal insan inqata anhu amaluhu illa min salasatin." Jika seseorang meninggal dunia, seluruh amal kebaikannya akan terputus kecuali dari tiga hal. Ya, illa min shadaqatin jariyah, yaitu kecuali adalah sedekah yang pahalanya mengalir terus. Kemudian au ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat yang dia amalkan dan diajarkan. Ya, baik kepada anak, keluarga, dan yang lainnya. Kemudian au waladin solihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan untuknya, untuk kedua orang tuanya. Nah, dalam tiga amalan yang tidak putus ini disebutkan diantaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu agama, akan menjadi amalan soleh yang pahalanya terus mengalir,
meskipun seorang itu telah meninggal dunia. Ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk rajin belajar agama, karena ia adalah bagian dari aset yang tidak pernah rugi, yang akan mengalir terus pahalanya meskipun seorang hamba tersebut telah meninggal dunia. Baik, kita sekarang masuk di surat Al-Ikhlas. Nah, bahkan kemarin kita pelajari surat Al-Fatihah, surat An-Nas, dan surat Al-Falaq ya. Nah, hari ini atau malam ini kita lanjutkan dengan surat Al-Ikhlas. Baik, saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, saya bacakan terjemahannya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, wahai Muhammad, huwallahu ahad. Ya, dialah Allah yang Maha Esa. Ayat yang kedua, Allahu as-samad. Ya. Atau dibaca langsung, Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Berikutnya, lam yalid wa lam yulad. Yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan yang terakhir yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang serupa, yang sama ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, surat Al-Ikhlas ini ada surat yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Nah, baik, silakan kita praktek ya. Kita praktek, silakan Bapak Ibu yang ingin praktek membaca surat Al-Ikhlas, silakan. Saya Pak Ustaz. Silakan Ibu, diakhiri dengan qalqalah ya. Di akhirnya ada huruf dal dan kita berhenti, maka harus ada qalqalah, pantulan dari huruf dal. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam Wa yalid. Lam yalid. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, mumtaz. Baik, yang lain silakan. Silakan Ibu. Surat Al-Ikhlas. Afwan, saya lupa tadi. Kita kalau memulai baca Quran, kita mulai dengan isti'adzah atau ta'awud ya. Dimulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silakan. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, yang terakhir ulangi, walam yakul lahu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad, ada qalqalah. Kufuwan ahad. Iya, mumtaz. Nah, silakan yang lain Bapak Ibu, surat Al-Ikhlas. Tafadhol yang lain. Yang dari Bapak-bapak, silakan. Baik, kalau tidak ada, saya bacakan sedikit dari kandungan surat Al-Ikhlas ya, supaya kita mengetahui ya, sehingga kita bisa lebih khusyuk ketika mendengar surat Al-Ikhlas dibaca ya saat sholat, atau mungkin kita sendiri pakai ya dalam bacaan-bacaan sholat kita.
Nah, saya ulang lagi, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Esa dalam hal rububiyahnya, sifat-sifat ketuhanannya. Dan Esa dalam uluhiyahnya. Ya, dalam kewajiban seorang hamba untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan Esa dalam al-asma wa sifatnya. Dan Esa dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Ya, ini harus diyakini seorang muslim dan muslimah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa dalam rububiyahnya, sifat-sifat ketuhanannya, yaitu menciptakan alam semesta, mengatur alam semesta, memberikan rizki, menghidupkan, mematikan, ya, itu semuanya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hak yang lain. Itu semuanya adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Oleh karena itu, kalau ada seorang hamba yang meyakini adanya kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengatur alam semesta, maka hamba tersebut jatuh kepada kesyirikan. Ya, ini harus kita pahami. Ya, sebagai contoh, kalau ada yang meyakini adanya kekuatan atau makhluk yang menguasai alam semesta selain Allah, maka ia telah jatuh kepada kesyirikan. Contohnya, misalnya keyakinan masyarakat yang meyakini adanya pengatur pantai selatan, yaitu Nyi Roro Kidul misalnya, atau yang menguasai Gunung Merapi, atau yang lainnya, maka itu semua adalah bentuk dari kesyirikan. Meskipun dalam pandangan masyarakat mungkin itu dinilai sebagai mungkin tradisi, ya, atau yang lainnya, ya, tetap saja yang menjadi acuan kita itu adalah agama, bukan tradisi. Ya, kenapa demikian? Karena kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat bukan dengan tradisi kita, bukan dengan adat kita, bukan dengan kesukuan kita, bukan. Ya. Apapun suku kita, apapun tradisi kita, mau kita orang Aceh, mau kita orang Papua, kita orang Jawa, kita orang Sunda, kita orang Padang, dan seterusnya. Ya, itu tidak akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bawa adalah iman dan amal soleh, ya, keislaman kita. Nah, oleh karena itu, ya, apapun suku kita, apapun bangsa kita, ya, yang menjadi acuan kita adalah ilmu agama, iman dan amal soleh. Dan kita kembali lagi, adanya keyakinan masyarakat yang meyakini, ya, penguasa pantai selatan, Gunung Merapi, atau yang lainnya, itu semuanya adalah, ya, bentuk dari kesyirikan. Ya, dan harus kita jelaskan kepada mereka. Harus kita fahamkan masyarakat agar mereka faham, sehingga tegaklah hujah kepada mereka, ya. Dan kemudian, ya, kita doakan mereka supaya mendapatkan hidayah agar bisa meninggalkan, ya, segala bentuk kesyirikan meskipun itu dibalik dengan tradisi atau kearifan lokal atau yang lainnya. Ya, itu semuanya adalah kesyirikan karena bertentangan dengan agama Islam. Nah, berikutnya yang kedua, Allahus Samad. Allahus Samad, ya, artinya Allah tempat meminta. Segala kebutuhan seorang hamba itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Maha memberi, Maha mengabulkan doa. Ya, Maha segala-galanya. Dan semua makhluk itu semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang tidak butuh kepada Allah. Semuanya butuh kepada Allah. Kita butuh kepada Allah. Tumbuh-tumbuhan butuh kepada Allah. Hewan-hewan butuh kepada Allah. Semuanya butuh kepada Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Ghaniyun, Maha Kaya. Ya, tidak butuh kepada teman. Tidak butuh kepada suami atau istri atau yang lainnya.
Ya, ini menunjukkan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tempat meminta segala sesuatu. Nah, berikutnya lam yalid wa lam yulad. Ya, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ya, ini menunjukkan tentang kesempurnaan sifat yang dimiliki oleh Rabb kita, oleh Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid, tidak beranak. Ya. Jadi di antara sifat Tuhan itu harus berdiri sendiri, tidak beranak, tidak butuh teman. Ya, ini menunjukkan tentang kesempurnaan ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Walam yulad, dan tidak diperanakkan. Ya, dan tidak diperanakkan, atau ada yang menuduh Allah memiliki anak. Seperti orang-orang Nasrani, mereka mengatakan bahwasanya Isa bin Maryam itu adalah putra Allah. Na'udzubillah. Orang-orang Yahudi mereka mengatakan Uzair itu anak Allah. Dan orang-orang musyrik yang lain mengatakan malaikat-malaikat itu adalah putri-putri Allah. Ya, na'udzubillah. Makanya kita kaum muslimin, kita meyakini lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ya. Karena kalau seseorang itu beranak, itu menunjukkan tentang kelemahan. Karena setiap yang dilahirkan pasti nanti akan apa? Ada kelahiran, ada kematian. Ya, makanya kalau seorang itu lahir, maka suatu saat dia akan meninggal dunia. Dia akan mati. Ya. Sama seperti di sini, lam yalid wa lam yulad. Kalau Allah disifati dengan dilahirkan, maka pasti nanti ujung-ujungnya Allah juga pasti akan mati. Naudzubillah. Dan ini ya, sifat seperti ini tidak layak disebut sebagai Tuhan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakkan. Ini menunjukkan tentang kesempurnaan sifat hidup ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang serupa atau yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkait dengan sifat-sifat Allah atau dalam tauhid al-asma was sifat. Ya, tauhid tentang nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang mulia. Ya, seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, Allah Subhanahu wa taala memiliki mata. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini dan menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, memiliki wajah. Ya. Sebagaimana Allah sifatkan yang dirinya dalam Al-Qur'an dan sebagaimana Nabi sifatkan dalam hadis-hadis beliau, tanpa kita menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Ya, sebagai bentuk pengamalan terhadap ayat ini. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita meyakini Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya mata. Tidak boleh kita menyerupakan ya tangan Allah dengan tangan makhluk, wajah Allah dengan wajah makhluk, dan seterusnya. Ya. Wala tasbih, wala takyif, dan tidak boleh menanyakan ya bagaimana sifat-sifat Allah. Ya. Kemudian wala tahrif, dan tidak merubah makna dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'til, dan tidak boleh menolak ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkaitan dengan tauhid al-asma wa sifat. Ya, tentang menetapkan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan juga Nabi sebutkan dalam hadis beliau, tanpa merubah makna, tanpa menyerupakan dengan makhluk, ya. Kemudian tanpa memalingkan maknanya dan tanpa menanyakan
kaifiat atau tata caranya. Nah, jadi inilah di antara kandungan dari surat Al-Ikhlas yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Ya, Allah ikrarkan dalam surat ini. Allah berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Nah, jadi Allah tidak memiliki anak. Maka sangat disayangkan sebagian saudara kita kaum muslimin, ya, ada yang ikut-ikutan mengucapkan perayaan Natal. Ya, itu adalah bagian dari kesyirikan. Karena meyakini bahwasanya Allah memiliki anak, yaitu Yesus. Makanya mengucapkan Natal itu adalah haram. Ya, ini harus kita pahami. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan. Nah, jadi surat Ikhlas ini menegaskan kepada kita tentang sifat-sifat yang harus dimiliki oleh Tuhan. Ya, sifat-sifat yang harus dimiliki oleh Tuhan di antara yang pertama adalah Qul huwallahu ahad. Allah itu harus esa. Allah itu harus tunggal. Nah, kalau kita melihat keyakinan yang ada di masyarakat atau di seluruh dunia, yang mana banyak orang meyakini Tuhan itu banyak, ya dewa-dewa itu banyak atau yang lainnya, maka ini tidak memenuhi syarat, ya di mana Tuhan itu diakui sebagai Tuhan. Karena syarat yang pertama, Tuhan itu harus esa, harus tunggal, tidak butuh kepada teman, tidak butuh kepada istri, kepada anak, kepada keluarga atau yang lainnya. Tuhan itu harus esa. Nah, syarat yang kedua, Allahus Samad. Allahus Samad, artinya Allah tempat meminta. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada siapapun. Maka syarat yang kedua, ya agar keyakinan seorang itu benar kepada Tuhan semesta alam, maka Tuhan itu harus tidak butuh kepada siapapun. Tuhan itu harus tidak butuh kepada siapapun, harus esa, harus sendiri. Ya, makanya keyakinan agama lain banyak dewa atau trinitas, ya meyakini adanya Tuhan yang tiga, itu menunjukkan bahwasanya ya keyakinan mereka tidak memenuhi syarat yang kedua. Karena tiga berarti butuh kepada yang lain. Ya. Nah, syarat yang ketiga adalah lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala esa, tidak butuh kepada siapapun, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tidak boleh ada yang menyematkan atau menyifati Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Ya, tidak boleh. Atau memiliki teman atau memiliki pembantu-pembantu yang membantu Allah Subhanahu wa taala dalam mengurus alam semesta. Ya, ini semuanya tidak benar. Ya. Nah, jadi syarat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala agar Tuhan itu diakui sebagai Tuhan yang benar adalah tidak dilahirkan. Ya, Tuhan itu tidak dilahirkan. Kalau ada yang meyakini ya dalam agama lain, ya Tuhan mereka dilahirkan oleh seorang ibu atau yang lainnya, maka itu adalah Tuhan yang batil, Tuhan yang tidak benar. Dan syarat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Syarat yang keempat adalah dan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang serupa. Ya. Dan syarat-syarat ini, 4 syarat ini yang ada pada 4 ayat surat Al-Ikhlas ini hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak terdapat pada Tuhan-Tuhan dalam agama lain. Ya. Sebagai contoh orang-orang yang masih menyembah dewa-dewa. Ya, sebagian mereka atau dalam tradisi mereka memberikan makanan atau sesajen
kepada dewa-dewa. Itu artinya mereka meyakini dewa masih membutuhkan makanan. Ya. Berarti syarat untuk menjadi Tuhan tidak terpenuhi. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala la yut'imu wa la yat'am. Allah Subhanahu wa taala tidak makan. Ya. Allah Subhanahu wa taala yakhtalif ma khalqihi, berbeda dengan makhluknya. Kalau Tuhan masih makan, masih minum, itu bukan Tuhan. Itu adalah manusia. Ya, seperti Nabi Isa yang diklaim sebagai Tuhan Yesus ya bagi orang-orang Nasrani. Pada Nabi Isa makan dan minum. Ya. Oleh karena itu keyakinan Trinitas orang-orang Yahudi, orang Nasrani ada keyakinan yang batil, ya keyakinan yang salah. Nah, itulah 4 syarat yang harus ada ya pada Tuhan sehingga dia benar menjadi Tuhan yang berhak untuk disembah. Dan 4 syarat ini hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya tentang fadilah dari surat Al-Ikhlas. Keutamaan dari surat Al-Ikhlas. Nabi kita yang mulia pernah bersabda, "Innaha la ta'dilu sulusal Qur'an." Sesungguhnya surat Al-Ikhlas ya, dia setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Ya, surat Al-Ikhlas dia setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Maka di antara amalan sunnah yang beliau nasihatkan kepada kita, umat beliau adalah hendaknya setiap kita senantiasa membaca surat Al-Ikhlas setiap malam, ya paling tidak 3 kali. Ya paling tidak 3 kali. Dan ini amalan yang ringan, namun pahalanya besar. Ya karena satu surat Al-Ikhlas itu sepertiga dari Al-Qur'an. Sehingga kalau kita baca 3 kali, ya maka kita seperti membaca Al-Qur'an tapi dinilai dari sisi kandungannya. Ya, bukan dari sisi pahalanya. Ini harus kita pahami, jangan sampai salah paham. Jangan sampai seorang mengatakan, saya baca surat Al-Ikhlas 3 kali sama dengan baca Al-Quran 30 juz. Nah, ini nggak benar. Ya, yang dimaksud Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran, maksudnya adalah dari sisi kandungannya. Dari sisi kandungannya, dan bukan dari sisi pahalanya. Ya, karena Al-Ikhlas itu menjelaskan tentang 3 hal. Yang pertama tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang hukum. Dan yang ketiga tentang janji dan ancaman. Dan ulama tafsir yang lain, surat Al-Ikhlas yang mencakup 3 hal. Yang pertama tentang tauhid, ya kemudian tentang hukum dan tentang khobar. Kemudian keutamaan yang lain dari surat Al-Ikhlas adalah surat Al-Ikhlas mengajarkan kepada kita tentang pokok bahasan yang paling utama, yaitu tauhid, kewajiban untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga surat Al-Ikhlas ini ya dia dikenal sebagai surat yang setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Nah, di hadis yang lain ada seorang sahabat Nabi, sahabat Ansor, yang dia selalu ketika menjadi imam, dia membaca surat Al-Fatihah dan setelahnya dia baca surat Al-Ikhlas. Setelah Al-Ikhlas dia baca surat yang lain lagi. Ya, dan ini berlangsung dalam setiap dia menjadi imam. Maka para jamaah, para makmum ya menasihatinya agar mencukupkan dengan baca Al-Ikhlas saja atau surat yang lain saja. Jangan dimix, jangan dicampur. Ya. Akhirnya para sahabat-sahabat yang makmum ini mengadukan kepada Rasulullah SAW ya tentang seorang imam dari sahabat Ansor yang ketika menjadi imam dia baca surat Al-Fatihah, dia baca surat Al-Ikhlas dan dia baca surat yang lain.
Dan di rakaat yang kedua juga sama, dia baca Al-Fatihah, dia baca Al-Ikhlas dan baca surat yang lain. Dan ini terjadi setiap dia menjadi imam. Ya. Maka Nabi pun bertanya kepadanya, kenapa dia melakukan seperti itu? Kenapa dia membaca surat Al-Ikhlas dan surat yang lain dan tidak mendengarkan nasihat dari makmum untuk mencukupkan dengan Al-Ikhlas saja atau surat yang lain saja. Maka sahabat yang menjadi imam, sahabat Ansor itu mengatakan bahwasanya surat Al-Ikhlas itu menceritakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan aku suka kalau aku membaca sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hubbuka iyyaha adkhalaka al-jannah. Yang artinya kecintaanmu kepada surat Al-Ikhlas ya menjadikanmu masuk ke dalam surga. Hubbuka iyyaha, kecintaanmu kepada surat Al-Ikhlas, adkhalaka al-jannah, memasukkanmu ke dalam surga. Ya artinya surat Al-Ikhlas ya sangat istimewa karena seorang yang mengetahui keutamaannya dan dia melazimkan untuk membacanya ya dan dia mencintainya, maka itu akan menjadi dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang lain ya tadi sudah kita sebutkan tentang pokok bahasannya tauhid sehingga dia menjadi setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Nah, baik, kemudian kita lanjutkan dengan surat Al-Lahab. Nah, bisa bacakan? Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin praktek membahas surat Al-Lahab atau surat Al-Masad. Ya. Di sini ada qalqalah kubro di ayat yang pertama. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Nah, qalqalahnya ditahan. Wa tabb ditahan baru kemudian dipantulkan. Ini hanya di ayat yang pertama saja. Ayat kedua sampai terakhir ya qalqalahnya biasa. Qalqalah yang kubro yang besar itu hanya ada di ayat yang pertama. Nah, silahkan yang ingin membaca surat Al-Lahab, tafadhol. Saya Ustadz. Silakan Ibu. A'udzu birrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Watab Ma ditahan, qalqalahnya ditahan. Watab. wa tab. Ya, ulang dari awal. Ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. ya. Sayasla naran zata lahab wa mar'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Nah, mumtaz. Mumtaz. Yang lain silahkan. Surat Al-Lahab. Ya, silakan Ibu. Bismillah.
ما ومن كسب سيصلى نارا لهب وامرأته حمالة في جيدها Ya. Nah, mumtaz. Yang lain silakan. Surat Al-Lahab. Yang dari bapak-bapak belum ada yang baca ini silakan. Yang dari ikhwan. Silakan Bapak Ibu yang praktek membaca surat Al-Lahab atau Al-Masad. Baik, kalau tidak ada yang baca, saya bacakan terjemahannya ya. Sampai kita pelajari tafsirnya sedikit-sedikit. Nah, yang pertama, Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Nah, celakalah atau binasalah kedua tangan Abu Lahab. Nah, ini adalah doa. Ya, doa kecelakaan atau kebinasaan untuk Abu Lahab. Wa tabba, ya, dan celakalah ia. Dan celakalah ia. Jadi yang pertama, ya, binasalah itu adalah dosa. Itu adalah doa. Binasalah kedua tangan Abu Lahab itu adalah doa. Dan kata binas yang terakhir itu adalah faktanya. Ya, fakta atau keadaan sebenarnya dari kehidupan Abu Lahab. Nah, dan subhanallah, surah Lahab ini atau surah Al-Masad ini turun di saat Abu Lahab itu masih hidup. Di saat Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil itu masih hidup. Dan turun surat Al-Lahab ini. Ya, bisa dibayangkan. Orangnya masih hidup, turun sebuah surat yang mencela kehidupan keluarga Abu Lahab. Abu Lahab, istrinya. Ya. Dan ini adalah mukjizat. Karena sampai akhir hayat Abu Lahab dan istrinya tidak juga masuk Islam. Padahal kalau misalnya Abu Lahab mau, dia misalnya berbohong, dia pura-pura masuk Islam, maka tentunya ayat yang pertama ini akan menjadi tidak sah. Karena tidak sesuai dengan realita kehidupan Abu Lahab yang pada akhir hayat dia masuk Islam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki demikian. Allah menghendaki sampai akhir hayat Abu Lahab tetap dalam kekufuran. Ya, dan ini Allah sampaikan, Allah turunkan ayat ini, Abu Lahab masih hidup. Ya. Dan inilah gambaran keluarga yang rusak, keluarga yang bobrok atau rusak, yaitu Abu Lahab sekeluarga. Padahal Abu Lahab ini adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab dan ayah Nabi Abdullah itu saudara kandung, ya, saudara kandung. Jadi paman Nabi itu ada 4. Ya, Abu Lahab yang nama aslinya itu adalah Abul Uzza, ya, Abul Uzza, Abdul Uzza. Kemudian ada lagi Abu Thalib, ya, ada lagi Hamzah, ada lagi Al-Abbas. Ya, jadi paman Nabi itu ada 4. Paman Nabi ada 4, ada Abu Lahab, Abu Thalib, kemudian Hamzah, dan Al-Abbas. Ya. Abu Lahab ini suami istri sangat memusuhi Nabi. Sangat memusuhi Nabi. Nabi berdakwah kemanapun selalu diikuti dan dibantah dakwah Nabi. Kemudian yang kedua, Abu Thalib. Abu Thalib ini sangat membantu dakwah Nabi. Namun pada akhir hayatnya Allah takdirkan dia meninggal dan belum masuk Islam. Artinya meninggal di atas kekufuran. Kemudian ada lagi Hamzah. Ya, Hamzah ini masuk Islam termasuk di awal.
Yang terakhir adalah Al-Abbas, ini masuk Islamnya agak terakhir. Nah, jadi di antara musibah atau tantangan yang sangat berat itu jika dalam satu keluarga itu ada beda keyakinan. Ya, ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang lain. Itu jangan dianggap ringan. Itu adalah musibah yang sangat berat. Itu adalah tantangan yang sangat besar. Dan itu telah terjadi pada kehidupan teladan kita, yaitu Rasulullah SAW. Yang dalam kehidupan keluarga beliau, ya ternyata ada dari paman beliau, paman kandung, ya Abu Lahab, atau nama aslinya Abdul Uzza, yang sangat memusuhi dakwah Nabi SAW. Setiap Nabi berdakwah kemanapun diikuti dan selalu dibantah. Yang dakwah Nabi mengajak kafir Quraisy untuk bersyahadat selalu dibantah, yang dengan mengatakan jangan ikuti dia, ya Muhammad, dia orang pendusta, pemecah belah umat dan yang lainnya. Ya, padahal Abu Lahab ini adalah paman kandung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini ada musibah yang sangat berat yang dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari itu kalau kita mendapati dalam keluarga kita, naudzubillah, ya, misalnya seorang dalam keluarganya ada yang berbeda keyakinan, ya, demi Allah itu ada ujian yang sangat berat. Ya, itu bukan ujian ringan, itu ujian yang sangat berat. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk menjaga diri kita dari neraka dan keluarga kita dari neraka. Oleh karena itu orang-orang atau keluarga yang ada beda keyakinan, ya maka harus giat dalam berdakwah dan juga semakin kuat menjaga keimanan, ya karena keimanan inilah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Ya, tidak akan berguna bagi Abu Lahab. Ya, hartanya, bisnisnya atau usahanya tidak akan berguna bagi Abu Lahab sekeluarga. Ya, suatu hari Nabi Muhammad pernah berdiri di Bukit Sofa. Ya, pernah berdiri di Bukit Sofa dan beliau memanggil kepada orang-orang Quraisy. Ya, dengan panggilan ya Sobahah. Ya Sobahah. Yang artinya panggilan khusus untuk mengumpulkan sebuah masyarakat atau sebuah kaum. Panggilan khusus yang digunakan untuk menyampaikan informasi penting yang tidak boleh ditinggalkan. Ya, bahkan masyarakat di kala itu kalau mendengar panggilan-panggilan seperti itu dan mereka tidak bisa hadir, mereka mengirimkan perwakilannya agar bisa mendengar langsung tentang informasi yang akan disampaikan. Nah, dan Nabi mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, ya, kalau seandainya aku bilang kepada kalian bahwasanya di belakang bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya? Maka orang-orang Quraisy mengatakan, ya, kami semua percaya apa yang kamu sampaikan. Karena kamu adalah orang al-amin, orang yang terpercaya dan tidak pernah berdusta. Maka Nabi yang mulia SAW menyampaikan, ya sesungguhnya aku menyampaikan kepada kalian, aku adalah seorang pemberi peringatan, ya di depan azab yang sangat pedih, ya yaitu ancaman kepada orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, ya pasti akan disiksa dengan siksaan yang pedih. Maka orang-orang yang berkumpul, ya orang Quraisy termasuk paman beliau Abu Lahab, ya ada orang yang pertama menentang dakwah keponakannya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Lahab mengatakan, alihada jama'tana, apakah hanya untuk seperti ini kamu kumpulkan kami? Ya, ini bantahan dari Abu Lahab, ya paman Nabi,
kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi luar biasa permusuhan Abu Lahab kepada Nabi ini sangat luar biasa. Padahal Nabi ingin menyampaikan kepada kafir Quraisy ya tentang dakwah tauhid, tapi ditentang oleh paman beliau. Nah, dan dalam riwayat yang lain Abu Lahab pernah mengatakan, ya, kalau seandainya perkataan Muhammad itu benar, ya bahwasanya Islam itu ada agama yang benar, maka aku akan tebus ucapanku atau aku akan tebus siksa pada hari kiamat dengan harta dan anak-anakku. Ini perkataan Abu Lahab. Kalau seandainya Muhammad itu benar, maka nanti hari kiamat aku akan menebus siksa dengan harta dan anak-anakku. Maka ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kedua. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, tidak akan berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Termasuk dari apa yang dia usahakan itu adalah bisnisnya atau anak-anaknya, keturunannya. Ya, karena anak-anak atau keturunan itu adalah hasil dari orang tua dan itu tidak bermanfaat untuk Abu Lahab, hartanya dan keluarganya. Kemudian ayat berikutnya, saya selanaron zatalahab. Saya selanaron zatalahab. Dia akan masuk ke dalam naron, api neraka. Zata yang memiliki lahabin, yang memiliki api yang bergejolak, api yang berkobar-kobar. Ya, dan inilah yang diambil ya sehingga menjadi nama surat. Menjadi surat Al-Lahab. Ya, api yang bergejolak. Dan ini juga panggilan untuk Abu Lahab. Ya, karena di makna yang lain, lahab itu artinya bergejolak atau yang kemerahan. Karena wajah dari Abu Lahab, ya wajah Abu Lahab itu adalah kemerah-merahan. Ada yang mengatakan wajah beliau kemerah-merahan dan tampan. Ya. Dan kata lahab ini sendiri diambil dan menjadi nama surat. Ya, surat Al-Lahab. Ada lagi yang menamakan sebagai surat Al-Masad. Ya, baik Al-Masad atau Al-Lahab, dua-duanya benar. Nah, kemudian berikutnya, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Nah, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Hammalatu yang membawa al-hatab. Al-hatab itu kayu bakar. Ya, para ulama tafsir mentafsirkan ya dengan berbagai pendapat. Di antara maknanya adalah karena Ummu Jamil atau istri dari Abu Lahab ini ya sangat gencar untuk membawa api permusuhan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kiasan dari kayu bakar. Dan sebagian lagi berpendapat bahwasanya Ummu Jamil ini juga sama seperti suaminya. Ya, sangat sangat besar permusuhannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, meletakkan duri-duri pada malam hari, ya, pada jalan yang paginya akan dilewati oleh Rasulullah SAW. Nah, dan makna yang lain, ya dari ulama tafsir kita mengatakan makna kayu bakar di sini maknanya adalah bahwasanya nanti Ummu Jamil akan membawa kayu bakar yang akan menjadi bahan bakar untuk membakar Abu Lahab di neraka. Ya, dan ini adalah bentuk siksaan yang sangat menghinakan karena dia membakar suaminya sendiri di api neraka. Dan bagi Abu Lahab ini juga menghinakan karena dia akan dibakar dengan kayu bakar yang dibawa oleh orang yang dia cintai, yaitu istrinya, ya Ummu Jamil. Fi jidha hablum mim masad. Nah, fi jidha hablum mim masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Yang di leher Ummu Jamil ya ada tali dari sabut yang dipintal. Nah, Syekh Utsaimin mengatakan bahwasanya Ummu Jamil ini adalah perempuan Quraisy yang nasabnya tinggi, perempuan yang terhormat, ya dihormati oleh orang-orang Quraisy.
Tetapi Ummu Jamil ini karena besarnya permusuhannya kepada Rasulullah SAW, ya dia sampai mau mencari kayu bakar, ya pekerjaan-pekerjaan yang rendah, ya dalam rangka untuk memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia orang yang tinggi derajatnya. Ya, tapi karena memusuhi Nabi sampai mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang rendah, yaitu mencari kayu bakar. Maka pada hari kiamat, ya balasannya dibalas dengan yang serupa. Ya, di lehernya ada tali dari sabut. Karena dahulu Ummu Jamil ketika di dunia, dia meletakkan tali di lehernya yang dia gunakan untuk mengikat kayu bakar yang ia cari. Maka pada hari kiamat dia dibalas dengan balasan yang serupa. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Itu pada hari kiamat dia akan membawa tali yang diikatkan di lehernya. Nah, naudzubillah. Nah, inilah tafsir ringkas dari surat Al-Lahab atau surat Al-Masad. Ya, di mana keluarga Abu Lahab, ya Abu Lahab, istri dan anak-anaknya ini ada keluarga yang rusak. Ya, keluarga yang rusak, suami istri yang semuanya memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah. Maka kita lihat akibatnya, kehidupannya berakhir dengan tragis. Ya, bahkan di dunia sendiri masih hidup sudah diberikan cap atau stempel bakal masuk ke dalam api neraka. Ya. Dan ini tidak ada kecuali hanya Abu Lahab saja. Yang masih hidup sudah distempel dengan akan menjadi penghuni neraka. Nah, kemudian nama Abu Lahab itu aslinya adalah Abdul Uzza, yang artinya hamba dari berhala yang bernama Al-Uzza. Sedangkan di ayat ini tidak disebutkan nama yang asli. Tidak disebutkan nama Tabbat Yada Abdul Uzza. Ya, karena nama Abdul Uzza itu mengandung makna kesyirikan, yaitu penghambaan kepada berhala yang bernama Al-Uzza. Ya, sehingga tidak disebutkan dalam ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi disebutkan dengan Abi Lahab, yang julukan dari Abdul Uzza. Nah, jadi Abu Lahab semasa masih hidup ya sudah dicap atau stempel atau divonis akan menjadi penghuni neraka. Berbeda dengan Fir'aun yang dihadapi Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nabi Musa Allah perintahkan untuk tetap mendakwahi Fir'aun. Dan juga nama Fir'aun disebutkan dalam Al-Quran karena nama Fir'aun, ya Fir'aun, nama Fir'aun itu tidak mengandung makna kesyirikan, sehingga tetap disebutkan dalam Al-Quran sebagai bentuk pelajaran. Adapun nama Abdul Uzza, ya nama asli dari Abu Lahab, Abdul Uzza, yang artinya hamba dari berhala, tidak disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Lahab, karena mengandung kesyirikan, yaitu hamba berhala. Nah, mau alam bersawab, yang mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya dan bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya, yang bahwasanya keluarga yang beriman kepada Allah, suami istri yang beriman kepada Allah, memiliki anak-anak yang beriman kepada Allah, itu adalah nikmat yang sangat besar. Ya, nikmat yang sangat besar. Kita lihat sendiri, Nabi Ibrahim alaihissalam sangat ingin orang tuanya, ya Azar pembuat patung, masuk ke dalam Islam atau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW sangat ingin paman beliau bernama Abu Thalib masuk ke dalam agama Islam, karena senantiasa membantu dakwah beliau di awal-awal agama Islam. Sedangkan kita, ya alhamdulillah, kita dari terlahir dalam keadaan Islam. Maka ini nikmat yang sangat besar. Ya. Karena kita diberikan kesempatan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Nabi Ibrahim yang minta ayahnya masuk Islam, berbeda dengan Nabi Muhammad yang minta pamannya untuk menyembah Allah.
Ya, sedangkan kita terlahir sudah dalam keadaan muslim. Ya, alhamdulillah. Maka kita harus bersyukur kepada Allah karena kita telah dipilih menjadi salah satu dari hamba-hambanya yang mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Khalik, sebagai Sang Pencipta, sebagai Ar-Razik yang Maha memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan, ya, dan satu-satunya yang berhak diibadahi dengan benar, dengan ikhlas dan senantiasa mengikuti petunjuk ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, Maulana Musab, mungkin ini bisa saya sampaikan untuk tafsir ringkas surat Al-Ikhlas dan surat Al-Lahab. Dan silakan untuk Bapak Ibu yang belum paham atau ada pertanyaan, silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan dimaksimalkan majelis ilmu kita malam hari ini, mumpung kita sedang didampingi oleh Al Ustadz Abu Rosyad Rusyanto, jadi kita maksimalkan Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian. Bagaimana Pak, Bu? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin Ya, jika silakan Ibu. Ya. Maaf tentang istilahnya di keluarga ada yang berbeda. Untuk tentu aja itu istilahnya kita merasa cuman maaf, kurang keras suaranya, Bu. Ya, tentang di keluarga, bahwa di keluarga ada berbeda keyakinan Ustaz. Iya. Ya, tentunya kita juga itu yang namanya istilahnya kita juga akan merasa sedih gitu ya untuk saudara kita itu. Tapi kan ada saya pernah baca juga bahwasannya sahabat kita Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa walaupun misalkan kita tidak seiman, tapi kita semanusia, tapi kita semanusia gitu ya. Maksudnya dalam artian kita masih harus bisa harus bisa berbuat baik. Nah, itu kalau misalkan seperti itu tanggapannya bagaimana? Gimana, Bu? Tadi gimana? Ya, maksudnya kan kalau misalkan di dalam Islam juga kita kan ada istilahnya berbuat baik sesama manusia seperti itu. Iya. Nah, sementara kita istilahnya inginnya bahwa keluarga kita keyakinan dengan kita. Tetapi misalkan ada di antara kita, misalkan keluarga kita berbeda keyakinan, apakah sikap di kita sendiri harus seperti apa gitu Ustaz? Iya. Nah, misalnya dalam sebuah keluarga ada perbedaan keyakinan. Ya, Islam mengajarkan kepada kita, Allah Ta'ala berfirman, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi Islam tidak memaksa orang untuk masuk dalam agama Islam. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk dalam Islam. Jadi tugas kita hanya menyampaikan risalah Islam dan kita tidak paksa mereka untuk masuk Islam, tidak. Kita hanya jelaskan Islam itu begini, akidahnya begini, amalan-amalannya begini, akhlaknya begini, dan kita tidak boleh memaksa mereka untuk masuk Islam. Tapi kita hanya menjelaskan definisi Islam, keutamaannya, dalilnya, dan yang lainnya, ya, sehingga itu sudah menjadi hujah yang tegak kepada mereka dan juga kepada kita, bahwasanya kita telah menyampaikan, kita telah mengajak. Nah, kemudian kita juga diperintahkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik ya kepada siapapun yang berbeda keyakinan dengan kita. Khususnya kalau itu terjadi pada keluarga. Misalnya masih ada yang beda keyakinan. Kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua kita yang misalnya berbeda keyakinan. Ya. Itu yang diajarkan dalam Islam. Sehingga diharapkan dengan akhlak yang baik dari kita, mudah-mudahan mereka bisa tersentuh dan tertarik kemudian masuk ke dalam
agama Islam. Dan ini banyak terjadi. Ya, ketika seorang muslim itu berdakwah dengan cara hikmah, dengan akhlak yang baik, ya, dengan kelembutan dan yang lainnya, sehingga orang tuanya tadinya Buddha, yang tadinya Hindu, kemudian tertarik ingin masuk Islam seperti anaknya. Ya, karena melihat ada perubahan yang besar pada anaknya, sehingga dia tertarik untuk kemudian masuk ke dalam Islam. Nah, jadi Islam itu istimewa, Islam itu baik, tapi kesalahan di antara kita itu kadang-kadang kita menyampaikan dengan keras, ya dengan anarkis atau mungkin yang lainnya. Maka ini harus kita pelajari fikih dalam berdakwah, harus diiringi dengan akhlak yang baik. Ya, sebagaimana sabda Nabi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Nah, mungkin begitu Pak ya. Wallahu alam. Kemudian berikutnya ini ada pertanyaan di kolom komentar. Nah, Ustadz mau tanya, anak saya belum lama ini tanya, kita semua yang menciptakan Allah. Terus siapa yang menciptakan Allah? Bagaimana cara menjawabnya ya, agar bisa dimengerti oleh anak-anak? Ya. Nah, untuk anak-anak itu memang jiwa ingin tahunya itu sangat tinggi. Ya, sehingga terkadang mereka bertanya dengan pertanyaan yang kadang-kadang kita sulit menjawabnya. Ya. Termasuk anak-anak kita lah. Ya, ada yang misalnya, Abi pengen masuk surga sekarang bisa nggak Bi? Kita kadang bingung jawabnya. Ya, dan yang lainnya, insya Allah Bapak sekalian pasti ada pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak yang terkadang kita bingung gitu ya. Nah, kita jelaskan kepada anak kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Alam semesta ini dari manusia, jin, hewan, tumbuhan, bebatuan, alam semesta dengan segala isinya, planet-planet, ya, bintang dan tata surya, itu yang menciptakan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kullu dzalika alamun, semua itu disebut sebagai alam. Nah, siwallahi alamun, selain Allah itu disebut sebagai alam. Selain Allah itu disebut sebagai alam. Dan penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bagian dari alam semesta tersebut. Ya, dan kita bagian dari alam semesta tersebut. Jadi semua yang kita lihat di alam semesta ini semuanya bagian dari alam. Kita manusia itu bagian dari alam semesta. Ya, jadi semua selain Allah Subhanahu wa taala itu namanya alam semesta. Ya, selain Allah itu namanya alam semesta. Ya, sehingga alam semesta ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang gak ada yang menciptakan, Allah sang pencipta, sang khalik. Maka selain dari Allah itu namanya makhluk. Ya, Allah itu namanya al-khalik, sang pencipta. Maka yang diciptakan, yang dibuat itu namanya makhlukun. Ya, jadi ada khalik, ada makhluk. Saya ulang lagi, ada khalik, sang pencipta, itu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diciptakan itu namanya makhlukun. Yang dicipta itu namanya makhlukun. Nah, ini yang bisa kita sampaikan kepada anak kita. Kalau mereka bertanya, Allah yang menciptakan kita. Terus siapa yang menciptakan Allah? Maka kita jawab, Allah itu sang khalik, sang pencipta. Maka selain Allah itu namanya makhluk. Kita semua makhluk, ya. Sehingga tidak ada yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena selain Allah itu adalah makhluk dan bagian dari alam semesta. Nah, yang penting itu yang kita sampaikan, ya. Jadi faham tidak faham, yang penting kita tanamkan kepada anak-anak kita akidah yang benar. Ya, dikhawatirkan kalau kita menjawab yang di luar atau selain dari ilmu, dikhawatirkan kita malah mengarang atau kita mencari-cari alasan yang lain yang malah semakin membingungkan. Yang malah semakin membingungkan. Jadi sementara ini meskipun anak kita nggak paham, jawab dengan ilmu. Memang nalarnya seperti itu, pengen tahunya tinggi. Tapi kalau kita jawab dengan ilmu,
lambat laun mereka semakin besar, ya semakin paham, semakin bertambah usia, insya Allah mereka akan paham, ya sedikit-sedikit atau pelan-pelan. Dan tentunya kita juga harus rajin-rajin mendoakan anak kita, ya supaya diberikan pemahaman yang baik, ya diberikan pemahaman yang baik dalam agama. Karena doa orang tua untuk anak itu bagian dari doa yang mustajab, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu bisa Anda sampaikan. Berikutnya Anda kembalikan kepada Isrun, silakan. Terima kasih banyak Ustadz. Masya Allah jawabannya begitu menenangkan, insya Allah. Terkadang memang anak-anak itu keingintahuannya itu cukup tinggi ya Ustadz ya. Sampai terkadang kita juga bingung untuk menjawabnya. Dan tadi sudah dijawab Ibu untuk jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh anaknya itu bagaimana siapa yang menciptakan Allah. Nah seperti itu tadi sudah dijawab oleh Ustadz Abu Rosyad Rusyanto. Dan karena waktu ya Ustadz ya, kita dibatasi oleh waktu, padahal kita masih ingin banyak menimba ilmu dari Ustadz, tapi insya Allah kita sambung di pekan depan gitu Ustadz. Dan semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan yang sehat, dan kemudian di minggu depan kita bisa bertemu lagi dalam majelis ilmu yang dimana kita dapat menimba ilmu dari Ustadz Abu Rosyad Rusyanto LC. Mungkin saya ucapkan juga terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Al-Ustadz yang telah secara konsisten mendampingi kami sampai dengan sekarang. Banyak sekali ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan. Dan kemudian kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta sahabat Adrena yang pada kesempatan malam ini itu menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan rutin pekanan kita, yaitu kelas tahsin bersama Ustadz Abu Rosyad Rusyanto. Mungkin itu saja Ustadz, kita cukupkan dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.